Oke, baik ya, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak Yuda ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang uji beda atau bahasa lainnya adalah analisis varian, teman-teman. Jadi di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang struktur equation modeling ya. Kemarin kita sudah belajar tentang regresi, kemarin kita sudah belajar tentang korelasi. Jadi di sini ada satu lagi analisis yang penting buat teman-teman, yaitu analisis varian ya. Kalau teman-teman pernah dengar ya, pernah nonton Marvel Cinematic Universe, itu ada tokoh namanya Loki ya, itu ada filmnya. Jadi Loki itu dia terjebak ya, terjebak di mana? Terjebak di alam, saya lupa nama alamnya apa. Intinya ada varian-variannya. Setiap multiverse itu punya Loki yang berbeda. Ada varian-variannya gitu ya. Jadi ya, satu Loki dengan yang lainnya itu sama-sama Loki tapi beda-beda. Ada yang cewek, ada yang cowok gitu ya. Nah, tergantung universe-nya yang mana. Nah, itu varian yang dimaksud di situ tuh sama dengan konteks ini, teman-teman. Atau secara sederhana kalau teman-teman sering makan Indomie ya, anak kos, teman-teman. Nah, teman-teman lihat kan Indomie itu ada rasa kari ayam, ayam bawang, soto Medan gitu ya. Itu kan dia memiliki varian rasa ya. Nah, sedangkan di sini varian yang dimaksud itu adalah hal yang mirip. Data itu memiliki varian. Jadi di sini sebenarnya analisis varian itu masuk di sini, teman-teman. Kalau kemarin kita itu masuk di kausalitas, sekarang analisis varian itu masuk di sini. Varian ini bahasa lainnya adalah uji beda. Uji beda itu bisa dilihat dari uji T, ANOVA, dan MANOVA ya, teman-teman ya. Jadi di sini ya, ANOVA itu yang dimaksud itu apa, Pak? Jadi konsep dasarnya itu ANOVA adalah suatu metode statistika, yang mana kita menguji lebih dari dua sampel. Kemudian kita hipoteskan apakah ada perbedaan antara sampel satu dengan sampel yang lainnya. Jadi kita melihat atau menguji kesamaan dari rata-rata dari beberapa data gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang kalau di dalam analisis varian ini kita melihat uji beda. Jadi misalnya ada satu kelompok, yang diberi treatment berbeda dengan kelompok yang lainnya. Apakah dari kedua kelompok itu memiliki hasil yang lebih baik ya? Contoh misalnya di sini saya jelaskan kepada teman-teman gitu ya. Ini adalah yang pertama, misalnya uji t-test gitu ya. Jadi misalnya nih ya, independent sample t-test ya. Ini digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang saling independen. Dengan metode ini, peneliti akan dapat menentukan apakah rata-rata dari kedua kelompok tersebut signifikan berbeda. Jadi misalnya begini, teman-teman ya. Ini dari perusahaan publik ya. Nah, kira-kira perusahaan publik dan perusahaan yang belum go publik apakah memiliki tingkat solvabilitas yang berbeda? Nah, itu diuji gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua kelompok, teman-teman. Misalnya kalau teman-teman di sini kelas A dan kelas B, ya di kelas A itu dosennya misalnya Bu Iza misalnya ya, atau Pak Zen. Kerjanya misalnya, metode mengajarnya tegas gitu ya. Teman-teman diminta terkait dengan menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, dengan nilai yang tinggi, dan harus mengikuti semua aturan gitu ya. Telat masuk nggak boleh masuk gitu ya, telat masuk disuruh keluar gitu ya, pokoknya tegas gitu ya. Nah, sedangkan yang kelas B itu diajar oleh saya misalnya, pendekatannya lebih friendly ya, lebih berteman ke mahasiswa ya, lebih banyak toleransi yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, kita akan lihat perbedaannya, sama-sama belajar statistik, kita akan lihat perbedaannya dari kedua pendekatan metode pembelajaran tersebut, yang mana yang paling cocok untuk Politeknik Negeri Batam. Yang paling yang cocok berarti kita compare IPK-nya ya. Kita compare nih, kualitas pembelajaran dari teman-teman. Mana yang lebih baik? A atau B? Misalnya yang lebih baik ternyata rata-rata IPK itu lebih tinggi yang A. Mahasiswa Politeknik Negeri Batam nggak cocok diajarin tentang, digunakan metode friendly, malah makin kurang ajar misalnya ya. Harusnya ditegesin, jadi lebih mau belajar semuanya gitu ya. Nah, itu contohnya saja, teman-teman. Itu kita gunakan yang namanya independent sample t-test. Nah, yang kedua, ini adalah pirate sample t-test, teman-teman. Jadi, misalnya begini ya. Kalau pirate sample t-test ini perubahan antara kelompok
yang diukur menggunakan perbedaan waktu. Contoh, misalnya, teman-teman ini sampelnya sama. Teman-teman ini hanya kelas A saja yang diuji, kelas B tidak diuji. Kelas A ini sebelum UTS, itu belajarnya sama Bu Iza dan Pak Zen. Setelah UTS, itu belajarnya sama saya. Apakah ada perbedaan hasil pembelajaran? Nah, itu teman-teman ya. Jadi, treatmentnya yang berbeda dengan orang yang sama, apakah terdapat perubahan daripada suatu tampil tadi? Ya. Nah, itu adalah konsep dasar dari analisis varian atau uji beda, teman-teman. Sebenarnya cukup banyak, teman-teman, tapi yang jelas teman-teman bisa ingat uji beda itu adalah menguji rata-rata antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ada pendekatan yang menggunakan uji t-test, ya, one way ANOVA, ya, ANOVA, dan ini sebenarnya kalau ANOVA itu ada 4 kelompok gitu ya, yang diuji bersamaan. Kalau tadi kan contoh saya cuma 2 kelompok saja kan. Nah, kalau ANOVA ini ada 2 treatment, 4 kelompok yang berbeda. Nah, itu seperti apa tuh Pak? Nah, itu memang level yang agak advance ya teman-teman. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di sesi praktikum ya. Jadi teman-teman mendapat gambaran yang cukup relevan. Nah, jadi di sini sebenarnya hanya contoh saja, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya menghitung secara manual, bagaimana caranya kita menghitung apakah ada perbedaan variasi waktu tempuh dari kedua jalan tol misalnya dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, ini kan tentu saja ada 2 jawaban ya, terdapat perbedaan dan tidak terdapat perbedaan ya. Nah, ini sebenarnya kita hitung dulu nih rata-ratanya ya. Kita hitung rata-ratanya tol A dan tol B. Dapat nih angkanya, teman-teman. Jadi ya dilihat ya apakah kesimpulannya ya kalau F statistikanya di atas 4, maka hipotesa 1 diterima. Jadi jarak tempuh tol A dan tol B berbeda. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Antara yang satu dengan yang kedua itu selisihnya cukup signifikan dan cukup jauh teman-teman. Ya. Oke teman-teman ya, sepertinya itu pengantar untuk pengantar untuk uji varian. Nah, cuman untuk uji varian ini memang fokus untuk levelnya teman-teman itu nanti kita banyak bicara tuh di uji beda. Karena independent sample t-test ini merupakan hal yang mungkin ada dan diperlukan di dalam riset teman-teman. Nah, memang ini analisis yang mungkin jarang digunakan, tapi saya kira ini penting kalau misalnya ada riset teman-teman itu berbasis eksperimen, ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi praktikum. Stay tune teman-teman. Sampai ketemu lagi bersama saya di sesi praktikum. Silahkan pelajari materi ajar saya dan silahkan kerjakan latihan dan akan kita bahas diskusikan di dalam kelas. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman. Dengan saya Riyadi Prayuda sebagai dosen pengajar statistika dan data business science.